sudah selesai dengan baik? Tapi kamu tegang sekali, serius sekali tadi ya. Baik, saya mau ngasih sedikit ini supaya penyemangat di pagi hari. Ketika kakak menyampaikan semangat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Paham? Bisa kita coba sekali. Semangat pagi luar biasa. Kurang semangat. Sekali lagi kita minta semangat yang lebih luar biasa lagi. Semangat pagi luar biasa. Luar biasa semangat. Baik, agak kenapa berdiri pada pagi hari ini di sini karena kita juga dapat perintah harus memberi dan memberi perhatian kepada adik-adik sekalian. Tadi kakak sudah mengikuti berjalannya kegiatan upacara itu mengingatkan dan mengenang zaman-zaman kakak dulu waktu sekolah khususnya. Ini yang kelas 7 mana sih? Kelas 7, oke. Kelas 8, kelas 9 yang di sana. Berarti di sana juga sini semua berarti. Yang kelas 9 berarti kakak tahun 2007 kakak duduk di bangku 9 beberapa tahun yang lalu ya. Berarti sudah terlalu tua kakak ini. Tapi nggak masalah. Nanti adik-adik sekalian di depan kakak inilah yang akan menjadi penerusnya. Mana aminnya? Ada yang mau jadi penerus nih? Baik. Ada sedikit yang perlu kakak sampaikan kepada adik-adik, khususnya adik-adik di depan saya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, beberapa tahun ke depan, kalian ini adalah harapan bangsa. Karena waktu akan silih berganti. Kalau orang berkata semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. Jadi mari persiapkan diri kalian. Kalau juga karena kehidupan di luar sana sangat keras. Jadi kalau kita tidak bisa mempersiapkan diri kita, mungkin beberapa tahun ke depan kalian yang maaf kita katakan tidak jadi apa-apa. Bukan itu yang diharapkan oleh orang tua kalian. Orang tua kalian menitipkan kalian ke sini untuk kalian nanti bisa menjadi orang pintar dan orang sukses di hari. Amin. Itu dia. Jadi mari isi diri, persiapkan diri, mulai dari kecil, mulai dari sekarang lah. Kata-kata kamu harus bisa. Saya ke depannya mau menjadi apa? Mungkin kamu bisa melihat kata, bukan berarti kamu harus berbeda, tidak. Banyak cara lain. Jangan sampai kamu mengecewakan orang tua kamu. Karena tingkat keberhasilan orang tua itu adalah ketika anaknya bisa lebih dari orang tuanya. Ya? Jadi kalau misalnya kamu sudah punya orang tua, ya kita katakan sudah bekerja. Kalau misalnya kamu ketika sudah dewasa, kamu bisa belajar dari orang tua, biar orang tua kamu itu bangga. Karena di sini dari satuan dari angkatan laut khususnya Marinir. Ada yang sudah paham atau mengetahui tentang Marinir? Sudah ada? Belum ya. Jadi sedikit saya kasih tahu, negara kita ini mempunyai dua instansi untuk keamanan negara. Yang pertama ada TNI, kemudian yang kedua ada Polri, yang kita tahu namanya
polisi. Kemudian TNI terbagi ada atas 3. Ada yang tahu lagi? Coba. Ya, benar sekali. Yang pertama ada Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat yang biasa disebut dengan TNI AD. Kemudian yang kedua ada TNI Angkatan Laut, dan yang ketiga ada TNI Angkatan Udara. Nah, karena adalah bagian dari nomor 2 TNI Angkatan Laut. Di mana TNI Angkatan Laut berbagi lagi. Berbagi ada yang laut, ada yang marinir, ada yang elektro, ada yang supply, dan ada yang teknik. Itu nanti akan dibagi sesuai jurusan kita masing-masing. Yang pertama adalah kupas sedikit, ada pelaut. Nanti ketika yang pelaut inilah yang akan mengawaki dan membawa kapal-kapal perang kita yang dimiliki negara kita. Kemudian yang kedua ada teknik. Teknik ini adalah orang yang akan bertanggung jawab untuk merawat semua inventaris negara kita. Yang ketiga ada elektro. Nah, ini cabang perangnya ini. Ini dia yang mengendalikan senjata yang ada di kapal. Jadi semata-mata senjata di kapal itu bukan main tembak-tembak aja, enggak, tidak semudah itu karena akan prosesnya panjang. Yang kemudian yang keempat ada supply. Ini adalah yang mengurus administrasi. Nah, kakak adalah yang ke-5, marinir. Marinir ini lebih ke pasukan. Mungkin kamu jarang lihat angkatan laut yang pelaut di darat, karena mereka tugas pokoknya adalah menjaga laut kita. Mereka bekerja di saat kamu tidur. Mereka rela bekerja meninggalkan keluarga karena mereka harus patroli menjaga batas perairan laut negara kita. Karena di luar sana kita tidak tahu apa yang terjadi di lautan kita. Ya pastinya kita tidak akan mau ada negara lain yang masuk ke negara kita. Jadi itu sedikit kakak sampaikan. Kemudian kakak berdinas sama kakak, teman-teman kakak yang di depan berdinas di Batalion Roket 1 Marinir yang ada di Marunda sana. Jadi di kakak di Batalion Roket, di mana satuan kakak itu adalah mengawaki kendaraan yang memiliki senjata roket, yang mungkin pada umumnya adik-adik kenal adalah rudal. Ada yang pernah dengar kan senjata rudal? Nah, ini kayaknya jagoan ini. Apa rudal? Kepanjangan dari rudal, ada yang tahu? Ya tahu? Ya, senjata rudal itu adalah seperti yang kayak diluncurkan, adalah rudal. Kenapa dikatakan rudal? Itu ada singkatannya adik-adik. Rudal itu adalah singkatan dari peluru kendali. Jadi dia ketika saya ditembakkan, dia meluncur pelurunya masih bisa kita kendalikan. Mau kita belok-belokkan bisa juga, karena dia ada alatnya. Itu. Jadi besar harapan kakak-kakak di depan ini untuk adik-adik sekalian nantinya bisa menjadi penerus. Bukan kakak tidak memaksa untuk bukan seperti kakak, tidak. Mungkin kamu sudah ada jalannya atau kamu sudah memiliki, oh saya mau jadi cita-cita tersendiri, silakan. Semua orang berhak bermimpi, sama seperti kakak. Kakak dulu tidak berharap menjadi seorang anggota TNI, kakak dulu berharap menjadi seorang pilot. Tapi apa daya, takdir Tuhan mengatakan tidak, ya ini jalannya, nikmatin, syukurin. Makanya perbaiki diri kita masing-masing, isi diri kita masing-masing, biar kita siap untuk menyambut masa depan nanti. Nanti setelah kamu SMP, kamu akan lanjut ke jenjang SMA. Tantangan kamu akan lebih banyak. Kamu akan dihadapkan dengan orang-orang yang lebih banyak lagi. Itu saja. Nanti akan di sebagian akan dilanjutkan oleh teman kakak akan menyampaikan beberapa tips dan trik untuk kedepannya. Terima kasih. Selamat pagi. Kurang semangat pagi. Baik, sebelumnya Pak Ledu
kakak. Tadi saya ngomongin bapak ya, emangnya harusnya jangan bapak tapi kakak. Oke, sebentar anak-anak, kalian mungkin belum mengenal nama kakak-kakak yang ada di depan ini. Akan saya kenalkan satu-satu. Yang pertama yaitu Letu Presley yang merupakan Komandan Batalion Roket 1 Marunda Jakarta Utara. Beliau yang ada di depan kita yang tadi menjadi pengguna. Oh, yang sekarang. Baik. Baik, yang selanjutnya adalah Kakak Serda Mar Rifki Widi Kurnia. Yang mana Kak? Ya, baik. Ini Kakak Widi. Yang kedua, Serda Mar Ama Adriansa. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya, Serda Mar Laude Eliswan. Oke. Selanjutnya, Serda Mar Abdul M. Oke. Selanjutnya, Serda Mar Prasetyo Armanto. Selanjutnya, Prakti Martedor Pamungkas. Oke, mungkin agak ke depan dari kalian ya. Oke, ini. Baik, selanjutnya, Prakti Martedor. Oke. Selanjutnya, Prakti Martedor. Selanjutnya, Kakak Prakti Ali. Ada di depan, baik. Selanjutnya, Prakti Hendi Pratama. Oke, yang ini adalah nama-nama dari Marinir, Korps Marinir yang nanti akan memberikan sedikit motivasi terkait dengan cita-cita nanti kamu ke depannya. Apakah kamu mau seperti kakak-kakak di depan? Mau banget. Baik, selanjutnya, silakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Namanya itu kalau Jawa sekarang itu demam panggung. Ya. Karena sekitar 10 tahun yang lalu saya duduk di sini. Dalam artian pernah ada di masa seperti kalian sekarang ini. Mohon maaf, Bapak Ibu itu yang di belakang, apakah yang telah? Oh, nah, sorry saya dulu saya berdiri di sana. Ya, kalau apa manusia itu, ya, seperti yang tadi Letan Presli katakan, masa depan nasib seorang itu berubah dari hal-hal kecil. Dari yang mungkin berdiri di sana karena telat, bisa jadi nanti berdiri di sini beri kemarahan ke ada kalian. Dalam artian semua orang itu punya motivasi. Nah, motivasi itu bisa dari diri sendiri, bisa dari faktor eksternal atau dari luar diri sendiri. Ya. Ya, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Rifki Widikurnia, pangkat Serda Marinir NRB 124142, asal kesatuan Batalion Roket 1 Marinir Jakarta Utara, Pasmar 1. Asal kelahiran Kebumen 9 September 98. Jauh, orang mampu saya. Tapi saya mampu menjajakan diri saya di ibu kota ini. Nah, untuk selanjutnya, kalau perkenalkan tentang Batalion Roket ini, sedikit mungkin tentang Batalion ini. Jadi, seperti yang tadi disampaikan, Marinir itu terbagi nanti dari angkatan laut itu dibagi per korpsnya. Nah, Marinir nanti juga dibagi lagi itu sesuai psikologi atau psikotes kita saat pendaftaran. Nanti dibagi lagi. Nah, kebetulan saya ini dan teman-teman rekan-rekan kita ini itu
masuk di Korps Marinir, kejuruan artileri atau kesenjataan, khususnya batak. Nah, untuk jenisnya, jenis robeknya itu mungkin kalian bisa searching sendiri, googling sendiri. MLRS hampir 122 mm, yang jarak tembak maksimal itu sampai 20 km. Ya, daya hancur satu amunisinya itu sekitar 300 meter persegi. Nah, sedangkan launchernya atau mungkin pelontarnya, larasnya itu ada 40 laras. Nah, itu dikalikan sendiri. Kalau di salvokan tembakan semua udah luluh langkah mungkin jabatannya. Ya, itu sebagai alutsista, salah satu alutsista yang ada di Marinir. Ya, nah setelah itu saya harap ada ini dalam mengikuti kegiatan pengarahan atau mungkin motivasi ini, ya tolong ingat betul, apapun yang guru kalian sampaikan, atau setidaknya mungkin orang tua kalian sampaikan, itu dilaksanakan. Kenapa? Sebelum itu, mungkin siapa yang di sini SD-nya ranking 1? Ada? Coba angkat tangan. Masih ada UN enggak? Ada. Ada yang dapat vertikal 100? Ada. 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 Belum ya? Nah. Ini sedikit pengalaman pribadi. Dari mungkin PKSD saya dididik dengan lumayan keras oleh orang tua saya, sehingga saya dapat di ujung SD itu dapat UN matematika itu 100. Jadi saya masuk SMP itu tinggal milih masuk SMP yang mana. Ya, nah mungkin di sini awal titik jatuhnya pendidikan formal saya. Begitu masuk SMP, karena saya merasa saya aja bisa dapat 100. Di SMP gampang. Yang SMP saya duduk di sana, prosot ranking terakhir. Kenapa? Menyepelekan. Kayak mikir, mungkin kalian ini masih berpikir, apaan sih? Belajar matematika besok gedenya masih berapa? Kerja juga nggak pakai. Salah besar. Ya, kalau ngomongin keburukan pasti ada jadi banyak. Salah besar kawan. Ya, jangan salah. Masuk tentara, bayangan kalian itu lari-lari, megang senjata, nembak, perang, udah itu aja. Olahraga enggak kawan. Kalian udah dapat SIM kostan belum? Udah belum? Nanti kepada semua ada Pitagoras, terus apa lagi? Mungkin kalian yang coba SIM kostan, apa segala macam nanti. Itu kepake. Kalian pikir kita harus nembak roda itu dari jarak 20 km ke sasaran itu pakai perhitungan, asal kita tunjuk aja. Enggak, itu ada perhitungannya semua. Ya. Kita lagi dari SMP itu biasanya saya turun jauh, prestasi formal saya turun jauh. Cuma saya ada bekal, ada mungkin bakat. Malah SMP saya banyak kegiatan, ada mungkin kegiatan positif yang menurut saya jadi modal kenapa saya bisa sampai sekarang. Kelas 1 SMP saya ikut pencaksilat, dan di SMP saya mewakili SMP saya sampai provinsi, ya, mendapat barat di provinsi Jawa Tengah.
kita persingkat, langsung lagi ke SMA. Ke SMA saya lanjutkan silat saya, ya. Cuma ketika SMA, ya, ketika SMA saya berpikir, hobi saya suka organisasi. Mana anak OSIS? Ada anak OSIS? Kalian luar biasa. Ya, kalian lanjutkan organisasi apapun itu, mungkin OSIS, namun kalian lanjutkan. Kenapa? Itu di dalam organisasi itu kalian nanti akan membentuk kepribadian. Bertangan. Di dalam organisasi itu akan membentuk kepribadian kalian. Ya, satu yang paling mendasar, Korsa. Ada yang tahu jiwa Korsa? Jiwa Korsa itu kita peduli. Ya, satu rasa, satu jiwa, itu Korsa. Ya. Dengan kepribadian seperti itu merupakan langkah yang sangat penting untuk menempuh kehidupan kalian selanjutnya. Entah nanti kalian masuk IPA atau IPS, itu tergantung dimanapun kalian ditempatkan. Usahakan 150% upaya kalian di situ. Supaya apa? Supaya kalian bisa mengalahkan yang 100% yang lain. Mungkin sekian karena waktu yang singkat ini. Semoga apa yang sudah Kakak sampaikan di sini bisa dipahami dan bisa jadi motivasi untuk kalian selanjutnya. Apalagi mungkin sebentar lagi ada ujian nasional, ujian sekolah. Ya, nah, kalian pelajari. Kalian pikir nilai itu gak penting, salah kawan. Nilai itu penting. Itu menunjang kalian. Dalam artian itu perilaku kalian sebagai siswa di sini, sebagai kebanggaan orang tua kalian masing-masing. Demikian, mungkin setelah ini ada pengarahan dari kepala sekolah atau jajaran lainnya. Salam lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, berikutnya lagi negara kita sekalian. Mungkin itu sekian dari kakak, adik-adik. Mungkin saran dari ibu mungkin akan kita laksanakan untuk bersama. Mungkin buat kenang-kenangan kita bersama. Satu pesan kakak, ketika kamu nanti jadi siapapun, jadi orang hebat, tetap rendah hati dan tidak sombong. Itu saja kakak beserta rekan-rekan kakak untuk diri pamit untuk melanjutkan tugas selanjutnya. Terima kasih. Semangat! Paling dekat dengan tanah kami pernah dengan mencatat. Wah, yang merasa paling dekat dengan tanah ketika tanah air berhasil. Ya, berkata semua kepada semua. Oke, berdoa 1, 2, 3. Terima kasih.